Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersua teman-teman setelah beberapa hari kita tidak bertemu. Dan pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh buruh. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh buruh itu termuat di pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, di mana di sana disebutkan ada 10 kategori kesalahan berat. Di antara 10 kategori kesalahan berat itu terdapat pencurian, penipuan dan penggelapan, serta kesalahan-kesalahan lain yang memang domainnya adalah domain kriminal sebenarnya atau perbuatan kriminal sebenarnya. Kemudian di ayat 2-nya masih di pasal yang sama, yakni pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa ketika kemudian berkenaan dengan kesalahan berat yang dilakukan oleh buruh dan menjadi alasan bagi para pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, setidak-tidaknya didukung oleh 3 perkara atau oleh 3 hal. Yang pertama adalah buruh tertangkap tangan melakukan kesalahan tersebut. Yang kedua, adanya pengakuan dari yang bersangkutan. Dan yang ketiga, adanya bukti laporan dari pihak berwenang dalam perusahaan dengan didukung sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Jadi, artinya bahwa seseorang yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan menurut ayat 2 pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah yang pertama, buruh tertangkap tangan melakukan perbuatan yang dimaksud sebagaimana ayat 1 pasal 158, kemudian adanya pengakuan dari yang bersangkutan, dan yang ketiga adanya laporan dari pihak yang adanya bukti laporan dari pihak yang berwenang secara internal perusahaan yang didukung sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi. Maka dengan ini di pasal 159 Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada para pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa melewati atau tanpa melalui proses hukum. Artinya begitu sakti 2 pasal ini lalu kemudian mengambil alih hak hakim sebagai pemutus perkara. Sehingga kemudian kita melihat pasal ini adalah pasal yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan bertentangan pula dengan hak asasi manusia. Karena begini, yang berhak menentukan seseorang itu bersalah dalam hukum kita bukan oleh setiap orang. Artinya tidak setiap orang itu sewenang-wenang menentukan seseorang itu bersalah melakukan suatu kejahatan. Tetapi yang berhak menentukan seseorang itu bersalah atau yang berhak memberikan vonis seseorang itu bersalah atas perbuatan tertentu adalah hakim pengadilan negeri. Nah, dalam hal ini seolah-olah PHI yang memang domainnya adalah domain penyelesaian hubungan ketenagakerjaan seolah-olah mengambil alih fungsi dan tugas daripada hakim pengadilan negeri yang memang domainnya memutus perkara-perkara perbuatan pidana. Sehingga melihat poin-poin ini bahwa pada saat itu Serikat Buruh melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara nomor 012 PUU garis PUU garis I garis 2003. Sehingga kemudian dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi memberikan pandangan bahwa pasal 158 dan pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian menyatakan bahwa pasal-pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya, pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak lagi bisa menjadi dasar hukum bagi para pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perbuatan dengan alasan kesalahan berat. Artinya, ketika kemudian ada terjadi pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh buruh berdasarkan ayat 1 pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka pemutusan hubungan kerja tersebut adalah cacat dan batal demi hukum. Karena pasal ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi pasal-pasal ini tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Nah, dengan demikian apabila terjadi pemutusan hubungan kerja dengan alasan dilakukan kesalahan berat oleh buruh, maka pemutusan hubungan kerja tersebut buruh tetap memiliki hak secara ketenagakerjaan
hak-hak ketenagakerjaannya tetap melekat kepadanya. Apa itu hak-hak ketenagakerjaan yang melekat pada seorang buruh ketika kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja? Salah satu di antaranya adalah dibayarkan pesangon sesuai dengan ketentuan hukum atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Banyak sekali terjadi hal-hal yang kita jumpai di lapangan ketika para pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh buruh. Mereka enggan bahkan tidak mau membayar upah uang pesangon terhadap karyawan yang di PHK tersebut. Nah, hal ini jelas-jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dan hal ini bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena demikian, yang ingin saya sampaikan adalah ketika kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan alasan kesalahan berat yang dilakukan oleh buruh, maka pemutusan hubungan kerja tersebut cacat dan batal demi hukum. Artinya secara hukum cacat dan pemutusan hubungan kerja tersebut batal demi hukum karena pasal ini sudah tidak memiliki kekuatan mengikat. Jadi proses PHK-nya adalah cacat demi hukum, sehingga kemudian pihak buruh dapat melakukan gugatan terhadap para pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Oleh karena demikian, sangat penting bagi kita untuk memahami putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012 garis PUU garis I garis 2003 karena berkenaan dengan hak kita sebagai buruh yang seringkali diabaikan oleh para pengusaha dengan alasan kita melakukan kesalahan-kesalahan berat yang kadang-kadang kesalahan-kesalahan ini dituduhkan kepada kita tanpa kemudian kita terbukti melakukannya. Lalu kemudian secara sepihak dan secara sewenang-wenang pihak pengusaha itu memberikan penekanan-penekanan tertentu kepada kita sebagai kaum buruh sehingga mau tidak mau kita memberikan pengakuan terhadap kesalahan tersebut karena kita merasa diintimidasi dan merasa tertekan pada saat itu. Sekalipun memang tekanan itu tidak secara fisik, tetapi tekanan yang saya maksudkan juga bisa secara psikologis dan bisa secara mental. Nah, hal ini memang perlu kita perhatikan dan betul-betul kita perhatikan secara teliti sehingga kemudian hak-hak kita sebagai buruh tidak diabaikan dan tidak diperkosa secara paksa oleh para pengusaha. Teman-teman, yang ingin saya sampaikan bahwa saya mengulang bahwa pasal 158 dan pasal 159 pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya, di mana kemudian Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pasal-pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bertentangan dengan hak asasi manusia, dan bertentangan dengan asas praduga tak bersalah. Sehingga kemudian pasal-pasal tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak bisa dijadikan rujukan dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Artinya, ketika kemudian terjadi pemutusan hubungan kerja berdasarkan pasal-pasal ini, maka pemutusan hubungan kerja tersebut cacat secara hukum dan dia batal demi hukum. Dan apabila memang dipaksakan terjadi pemutusan hubungan kerja, maka hak-hak buruh yang berkenaan dengan hak-hak ketenagakerjaannya tetap melekat dan harus dibayarkan oleh pengusaha tanpa diabaikan, tanpa kemudian bisa diabaikan dan dilanggar. Nah, apabila terjadi pelanggaran dan diabaikan hak-hak buruh yang melekat kepada dia, maka buruh bisa menggugat para pengusaha baik secara melalui PHI maupun melalui perbuatan mediasi, baik itu di Dinas Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dan penting untuk kita sampaikan pada kesempatan ini karena banyak sekali kita yang belum mengetahui tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012 garis PUU garis I garis 2003. Jadi teman-teman jangan lagi kita mau ditipu oleh para pengusaha dengan alasan memutus hubungan kerja dengan alasan buruh melakukan kesalahan berat atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dinisbatkan kepada kita padahal itu belum terbukti secara hukum dan belum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap yang memberikan vonis kepada buruh atas kesalahan-kesalahan yang diduga diperbuat oleh buruh tersebut. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf atas beberapa kekurangan dari bahasa-bahasa yang saya sampaikan mungkin
belum terlalu baik secara tata bahasa dan penataan kata-katanya teman-teman, saya minta dimaafkan. Tetapi poinnya adalah saya ingin menyampaikan bagian daripada advokasi saya terhadap hak-hak buruh yang melekat memang pada kita sebagai tenaga kerja. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.